anak artis yang dibully nih Bunda, yang lagi viral sendiri, Safea yang dibully nih, anak Ahmad Dhani. Bunda ngeliatnya gimana sih Bun? Safea dibully karena masa lalu orang tuanya. Ya kalau saya ngelihatnya anak ini nggak bersalah. Ya sudah, maksud saya kalau dilihat pertama gini, karena dia nggak bersalah, netizen itu salah alamat. Jadi kenapa dia membulinya ke anaknya gitu. Dan kalau misalnya itu sampai terjadi, memang bisa membuat anak ini menjadi tidak nyaman, itu pasti. Tetapi sekarang kemudian kalau kita mau membungkam netizen kan susah. Jejak digital itu kan ada. Kenapa netizen berkomentar ada yang positif ada yang negatif? Karena pada waktu dia melihat sesuatu itu dia mempersepsikan apa yang dia lihat, dia dengar, lalu kemudian dia persepsikan, lalu timbullah reaksi tertentu. Itu masalahnya. Jadi akibatnya persepsi itu mungkin tidak benar. Dan so tahu banget netizen itu, orang nggak tahu masalahnya aja juga ikut ngomong. Kalau menurut saya sih gitu. Nah tapi Bunda, kalau dilihat dari sini sendiri kasus ini, dampaknya ke Safeanya sendiri seperti apa sih Bun? Ya tadi bilang nggak nyaman, dan kita nggak pernah tahu dampaknya sedalam apa sebagaimananya kalau kita nggak bertanya kepada orangnya kayak gimana rasanya. Tapi perasaan tidak nyaman, merasa kesel, merasa jadi kemudian malu, merasa tidak nyaman di pergaulan nantinya dan sebagainya, itu pasti ada. Dan ini kan nggak satu orang atau dua orang, nggak sekali atau dua kali, tapi beberapa kali terus-terusan gitu. Nah kalau menurut saya tugas orang tua memang untuk melindungi anaknya, melindungi, bisa lari ke KPAI, bisa kemana, dilaporkan orang ini. Tapi memang sulit untuk membendung atau membungkam netizen, nggak mungkin. Yang ada makin malah merajalela gitu. Kalau menurut saya untuk amannya anak, matikan media sosialnya, steril. Setelah itu kemudian ayah atau orang tua yang kemudian menguatkan anak supaya tidak terjadi sesuatu yang negatif pada dia, dorong dia untuk punya konsep diri yang bagus, self esteem yang bagus, kepercayaan diri yang bagus, dan tidak malu terhadap situasi ini. Kalau merasa bahwa itu kesalahan dari orang tua, yang paling bagus minta maaf kepada anaknya. Lalu kemudian kita nggak bisa membungkam ini. Tapi kalau ini mereka dikatakan salah, ya salah mereka yang menghujat itu. Boleh aja, terserah mau dilakukan apa, tetapi pertanyaannya, kita melakukan apapun tidak merubah keadaan. Pada waktu ini terjadi, anak sudah mengalami masalah tertentu nih akibat dari hal-hal yang negatif ini. Dilindungi sekarang iya, tapi dibantu secara pendekatan yang lebih intensif untuk kemudian buat anak ini bisa lebih percaya diri. Kalau menurut saya begitu. Tapi malah bisa bikin dia benci sama orang tuanya nggak sih Bun? Ini kan bisa dibilang netizen menguliknya karena masa lalu orang tuanya nih Bun. Dia malah akan jadi benci nggak sih Bun, atau seperti apa ke orang tuanya sendiri? Bisa ya, bisa tidak, tergantung aja bagaimana peran orang tua di dalam kehidupan keluarga ini. Kalau menurut saya, yang tadi saya bilang, kalau kita merasa salah sebagai orang tua minta maaf aja gitu. Anak itu belum lahir pada waktu itu terjadi, sehingga tidak tahu apa-apa. Jadi salah alamat netizen itu, membuat anak itu menderita, tapi sebetulnya masalahnya bukan di anak itu dan dia tidak berdosa kok. Tapi si anak ini butuh pendampingan psikologis juga nggak sih Bun? Itu tadi saya bilang tergantung dari apa yang terjadi pada diri anak ini. Harus ada pendekatan dulu, ngelihat dan sebagainya. Kalau dia bisa menanggapinya dengan lebih baik, dia mengatakan emang gue pikirin, orang itu juga nggak ngerti masalah sebenarnya, bisa aja nggak perlu didampingi tapi mungkin support dari lingkungan terdekat, yaitu orang tua, adik, kakak dan sebagainya, itu perlu. Berarti bisa dibilang akan berdampak buruk juga ya Bun, kalau si anak itu tidak bisa menerimanya jadi negatif ya Bun? Bisa iya, bisa tidak. Itu sangat tergantung dari kepribadian atau pribadi anak masing-masing. Tapi kalau melihat netizen nih Bun di luar sana, kan bisa dibilang mereka selalu menilai menurut mereka sendiri, malah jadi merugikan orang lain. Dari Bunda sendiri melihatnya seperti apa sih Bun? Itu namanya manusia, bergeraknya dengan persepsi. Yang masalah adalah nalarnya nggak dipakai. Kalau orang nalar, orang berpikir kritis, akan berpikir ini masalah terjadi pada siapa, kenapa saya mesti membuli anaknya, kan nggak masuk di akal. Itu berpikir kritisnya nggak ada. Sebagai orang yang kemudian, apalagi kalau dewasa,
menggunakan jari-jarinya untuk melakukan memberikan update status atau apa, itu harus mikir. Jadi jangan seperti otomatis gitu, itu nggak bagus sekali. Kalau kita mengetahui bahwa ini juga yang kita omongin belum tentu benar, karena apa? Kita nggak tahu masalah itu sebetulnya apa di dalam keluarga itu sampai terjadi seperti itu. Lalu yang dibully anaknya, itu kan nggak masuk di akal. Menurut saya kalau jadi orang yang dibully juga, pikir aja nih orang-orang pada nggak bener aja otaknya gitu, sehingga dia kemudian membuat informasi-informasi yang membuat orang lain jadi marah. Yang terluka kan akhirnya bukan hanya orang tuanya, anaknya, terus banyak orang gitu. Untuk apa berbuat seperti itu? Berarti yang dilakukan si Ahmad Dhani ini berarti sudah langkah yang tepat ya Bun ke KPI dan melaporkan si netizen itu yang berkata itu. Iya, kalau untuk melindungi anak iya, tapi untuk mengunggah hal yang lama juga tidak, harusnya berpikir lagi. Kalau itu dianggap untuk membungkam, ternyata tidak membungkam, malah makin merajalela kan. Jadi menurut saya kalau punya masalah dengan orang yang lalu, selesaikan aja sama orang yang lalu. Kenapa mesti dibereskannya atau diitunya dengan media sosial gitu.